Oke, Mas Hasibulo Satroy melihatnya juga seperti apa? Dari serangan demi serangan yang terjadi, tidak hanya kali ini saja, beberapa waktu ke belakang rangkaian serangan juga terjadi antara Iran berbalas juga dengan Israel. Tujuannya masih sama dari setiap serangan tersebut atau ada perubahan tujuan dari setiap serangan yang dilakukan, baik dari Iran ke Israel maupun Israel ke Iran? Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuannya apa, yang sudah terjadi belakangan ini seperti yang ditulis dalam judul kita, ini balas-membalas gitu. Cuman yang harus kita baca agak lebih detail di Timur Tengah ini secara umum, bahwa yang menjadi faktor konfliknya itu tidak hanya melulu ada di negara-negara ini. Saya ingin mengatakan bahwa kebijakan politik Amerika atau garis merah yang ditetapkan Amerika itu selalu menjadi dampak di lapangan. Nah, yang terjadi belakangan, misalkan kalau kita mau bicara tentang dampak daripada perang sekarang terjadi, itu kan sebenarnya satu dari juru bicara Amerika mengatakan bahwa serangan yang dilakukan Iran itu dianggap tidak efektif. Itu kutipan resmi yang disampaikan oleh salah satu juru bicara Gedung Putih beberapa saat setelah serangan dilakukan oleh Iran. Nah, yang kedua, Israel mengatakan bahwa kami akan membalas dengan sangat kuat, itu dijalankan oleh Netanyahu. Dan Iran itu datang dengan pernyataan lebih clear bahwa balasan apapun yang dilakukan oleh Israel maka akan mendapatkan serangan lebih kuat. Ini kutipan ketiga. Dan yang terbaru dari Amerika, kutipannya adalah bahwa Amerika melarang Israel untuk menyerang instalasi nuklir Iran. Ya. Nah, kalau kita analisa dari data-data faktual ini, maka sebenarnya persis seperti yang disampaikan oleh Pak Ponto, ini hampir pasti akan terjadi balasan yang dilakukan oleh Israel, tapi seperti apa dan bentuknya apa, kapan, nah itu yang akan sangat ditentukan oleh perkembangan selanjutnya. Kalau kita mengacu dari fakta-fakta yang terjadi sebelumnya, sebenarnya memang dalam banyak kejadian Israel itu terutama Netanyahu melakukan manuver yang kadang-kadang melampaui garis merah yang diberikan oleh Amerika. Misalkan Amerika sejak awal menyampaikan kebijakannya adalah deeskalasi. Ya. Itu clear disampaikan dan sampai hari ini masih deeskalasi. Tapi Netanyahu dengan berbagai macam sikap dan kebijakan justru bermanuver untuk seakan-akan melampaui eskalasi ini. Faktanya apa? Dia serang Nasrullah di Libanon. Dia serang sebelumnya pimpinan Hamas di Palestina. Jadi ini manuver-manuver yang dilakukan. Nah, tapi pada batas-batas tertentu sebenarnya Israel juga mengikuti. Salah satu contoh kasus yang bisa kita angkat adalah misalkan cara dia membalas serangan Iran yang pertama. Itu kan persis seperti yang disampaikan oleh Amerika bahwa jangan sampai melakukan sebuah eskalasi. Akhirnya apa? Waktu itu Iran mengatakan kalau terjadi serangan balasan sama kami akan balas. Jadi serangan Israel waktu itu dikatakan oleh Iran bukan sebuah serangan. Akhirnya apa? Serangan yang pertama itu sebagai balasan daripada serangan Israel ke dubesnya di Syria itu tidak menimbulkan perang jilid 2 atau balasan jilid 2. Nah, ini yang saya bilang, saya juga melihat hari ini formula-formula itu kemungkinan juga sedang dijajaki. Sekali lagi hampir pasti atau bahkan sudah pasti Israel akan membalas, tapi bentuknya dan waktunya kapan itu yang kita tunggu. Dan menurut saya balasannya tidak akan melampaui yang dikatakan oleh Amerika, yaitu bahwa jangan sentuh instalasi nuklirnya Iran, karena itu bisa menimbulkan eskalasi yang lebih parah lagi. Ini kalau saya baca di perkembangan terjadi. Baik, kita nanti masih akan menganalisis bagaimana kemudian seberapa besar potensi serangan balasan Israel yang hampir pasti ini terjadi kepada Iran. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan kembali hadir untuk Anda. Adu gertak Israel-Iran, melihat bagaimana perjalanan adu serangan antara dua pihak ini, pemirsa tadi juga sudah disampaikan bahwa hampir pasti Israel ini akan melancarkan serangan balasan kepada Iran. Pak Soleman, PM Benyamin Netanyahu ini mengancam akan menyerang instalasi nuklir milik Iran. Bagaimana potensi atas hal ini? Itu dia yang ditakutkan. Ketika Israel kehabisan peluru terakhir, pasti dia akan menyerang ke nuklir. Kita tidak tahu pelurunya yang mereka miliki sebanyak apa sekarang. Tapi ketika mereka sudah berhitung ini saat-saat terakhir, mereka pasti akan menyerang nuklirnya itu. Jadi kalau hancur-hancurlah bersama. Itu Israel akan melakukan itu.
Kalau kita lihat akhir-akhir ini, coba lihat. Dia agak pusing, Amerika bilang apa, dia agak pusing. Semuanya yang menyerang dia balas. Nah, ketika tadi betul Bapak bilang garis merah diberikan Amerika, ada yang dipatuhi, ada tidak. Tapi ketika situasi itu mengharuskan, ketika peluru-pelurunya terakhir, amunisi terakhir, dia akan menyerang itu. Jadi kalau hancur-hancur bersama. Saya kira itu akan nekat itu. Oke. Si Benjamin ini. Oke, Ya. artinya ini adalah skema terakhir yang akan dilakukan oleh Israel ketika peluru-peluru tadi sudah habis, begitu Pak Soleman. Apa yang kemudian Iya. akan ditargetkan terlebih dahulu dalam serangan balasan Israel kepada Iran ini, Pak Soleman? Langsung instalasi nuklir. Dia sudah berhitung peluru-peluru terakhir harus menghancurkan instalasi nuklir. Itu akan dia lakukan. Oke, lalu bagaimana kekuatan Iran untuk bisa menghadapi ancaman dari Israel? Karena kalau instalasi nuklir yang diserang, ini tentu dampaknya luar biasa, Pak Soleman. Iya betul. Itu betul, dan bagi Israel kalau lihat sekarang dia sudah tidak peduli itu. Dia sekarang proud sebagai bangsa Israel, dia tidak mau kehilangan proudnya itu. Dia tidak mau yang ketiga kali dia menghilang dari muka bumi ini. Kan kalau hilang dia sekarang yang ketiga. Yang pertama masalah waktu Roma, yang kedua genosid. Nah ini yang ketiga, kalau dia ini kalah hilang, dia tidak akan mau itu. Sehingga ketika peluru-peluru terakhir, dia akan berjuang habis-habisan. Rata, kalau rata sama-sama rata dia. Oke, mungkin Pak Reza kita bisa membayangkan ketika ancaman itu benar-benar terjadi, tentu dampaknya ini bahayanya luar biasa Pak Reza. Tapi kalau kita lihat bagaimana model serangan yang mulai dirancang oleh Israel maupun juga Iran dalam serangan balas-membalas ini, bagaimana bagaimana kemudian power dari negara-negara adik kuasa yang lain untuk bisa mengambil peran Pak Reza? Adik kuasa itu sadar kalau sekali nuklir itu digerakkan dan radar-radar Iran melihat ada potensi nuklir, maka mereka akan melakukan yang sama. Dalam teori namanya itu Mutually Assured Destruction atau MAD. Dalam bahasa Jawanya itu enak sekali itu, mati siji mati kabeh. Dan kalau sudah begini, dunia ngeri Pak. Karena ada potensi namanya nuklir winter kebetulan. Di mana partikel-partikel nuklir itu akan sangat akan bisa meledak bukan hanya di atas, juga meledak di atas. Ketemu sinar matahari dia itu bisa sangat mengubah muka bumi, dan dalam waktu hitungan hari dia akan menciptakan suasana nuklir winter di mana kita semua akan kedinginan, dan pada saat itu manusia itu akan menerapkan teori yang namanya the survival of the fittest. Duit itu tidak ada artinya lagi, yang penting adalah bagaimana saya bertahan, kita semua bertahan, keluarga saya bertahan. Jadi pada saat itu manusia akan menjadi singa satu sama lain, akan saling membunuh. Dan untuk itu ya kita harus sebagai negara yang berdaulat mencoba mengupayakan agar perang nuklir itu tidak terjadi. Karena kalau salah satu ada ancaman seperti itu akan menciptakan rantai ancaman bagi sekutu masing-masing. Karena tidak mustahil, ini tanggung kan, Israel menyerang Iran dengan nuklir, Iran akan menyerang juga dengan nuklir atas Israel. Tidak mustahil juga salah satu akan terjadi peluru kendali yang bermuatan nuklir itu bergerak ke arah yang berlainan. Itu mungkin terjadi. Maka untuk itu sebelum hal ini terjadi ya tentunya kita semua harus mewaspadai, jangan sampai perang nuklir terjadi. Karena itu tepat sekali Indonesia mengatakan mohon semua pihak saling menahan diri kan. Cuman bisakah mereka menahan diri? Terutama Israel sudah rugi besar dia. Harga satu pesawat F-35 itu bisa 120 juta US dollar satunya, dan konon lebih dari 5 yang hancur dan juga yang rusak. Israel belum mengatakan kan secara resmi berapa pesawat dia yang hancur kan. Tapi dalam suatu skenario perang, apalagi F-35 ini bisa banyak memainkan banyak tugas-tugas kemiliteran sekaligus, itu kerugian besar. Dan untuk itu ya saya belum melihat sekarang Lockheed akan mengirim F-35 itu dari Amerika Serikat ke Israel ya, perlu waktu kan. Dan
Dan dalam perang ini saya pikir bukan hanya perang militer, perang politik, ekonomi, sosial budaya, diplomatik, dan juga perang menggoyangkan sendi-sendi ketahanan nasional dari lawan. Itu dari sisi Israel, ada Amerika Serikat. Kalau dari sisi Iran seperti apa Pak Reza? Siapa negara-negara adik kuasa yang mungkin juga akan ikut terpengaruh dengan adanya adu serangan antara Israel dan juga Iran ini?